Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Saya doakan kepada teman-teman yang mendengar maupun membaca video ini, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan keluarganya diberikan kebahagiaan. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 108. Jadi, sekarang Mas boleh pergi mandi? Tanya Syafiq. Alika menggelengkan kepalanya. Temenin aku dulu di sini. Lelaki itu menaruh jas dan tas kerjanya di meja, lalu mengambil air minum dan duduk di sebelah sang istri. Susunya belum diminum. Besok aja, sautnya lalu menggigit ujung martabak. Syafiq kembali bangkit. Gak ada besok-besok sayang. Ia membuka laci dan mengambil kaleng susu khusus ibu hamil. Jika tidak dipaksa, Alika pasti tidak mau. Mas, aku juga mau diajakin dinner romantis kayak Kak Luna, ungkap Alika. Syafiqnya sedang menyeduh susu dengan air panas, langsung menengok sekilas. Emangnya kamu mau dinner di mana? Alika mengedipkan bahunya. Nggak tahu, nanti deh aku tanya Kak Luna tempatnya di mana. Tempatnya bagus loh mas. Kamu nggak pernah ngajakin aku ke tempat kayak gitu. Syafiq mendengarkan sembari menaruh kembali kaleng susu itu ke dalam laci. Berjalan mendekati sang istri sambil menyodorkan gelas berisi susu rasa coklat itu. Kalau sekarang cari yang dekat aja dulu ya. Kehamilan kamu masih rentan. Lagi pula di dekat sini banyak kok tempat-tempat romantis buat dinner. Alika berhenti mengunyah dan menatap Syafiq. Kalau ada, kenapa mas gak pernah ajakin aku ke sana? Karena kamu gak minta, balasnya sambil terkekeh. Wanita itu berdecak kesal. Ya mas juga harus peka dong sebagai seorang suami. Masa harus aku kode-kode? Ini malah aku minta secara langsung. Ya udah, insya Allah Sabtu nanti kita pergi ya. Ibu juga pasti bosen di rumah terus. Sekalian bawa main anak-anak, ucap Syafiq. Alika merengut. Kan ceritanya kita mau dinner romantis. Syafiq menyentuh lembut pipi Alika. Sayang, kita ini sekarang udah gak berdua lagi. Kita berempat. Bahkan insya Allah sebentar lagi berlima. Iya sih, ibu juga pasti capek ngurusin bocil-bocil itu. Soalnya mereka nempel banget sama ibu. Uminya sendiri malah dicuekin. Syafiq tertawa kecil. Mereka bukan cuekin kamu, tapi mereka ngerti kalau uminya lagi mengandung dedek bayi. Makanya gak mau bikin umi capek. Alika memang harus bersyukur karena kedua putrinya jarang sekali rewel. Tidak akan terbayang sulitnya untuk Burita dan Syafiq saat Alika, Safa dan Hana sama-sama rewel. Syafiq berencana memperkerjakan satu orang lagi untuk membantu di rumah. Karena jika Bik Marti saja pasti akan kerepotan. Apalagi sekarang Safa dan Hana semakin aktif. Syafiq juga memiliki jadwal yang padat. Kadang mengharuskan ia untuk pergi lebih pagi dan pulang terlambat. Baru Syafiq akan membicarakan ini pada Alika, karena Syafiq juga tidak ingin terlalu merepotkan ibu mertuanya. Terkadang Burita yang menyiapkan sarapan, bahkan memandikan kedua cucunya. Sebenarnya Burita sama sekali tidak merasa direpotkan. Ia bahkan bahagia bisa berlama-lama di rumah anak dan menantunya. Mas, bagaimana Nathan? Ia begitu penasaran dengan kelanjutan tentang keponakan suaminya itu. Nathan ada telepon mas. Dia bilang udah nikahin Kaira. Wajah Alika masih terlihat penuh tanya. Emang sah nikah tapi dalam kondisi hamil? Syafiq menganggukkan kepalanya. Imam Syafi'i berpendapat
bahwa perkawinan atau pernikahan karena hamil di luar nikah itu sah. Perkawinan akibat hamil di luar nikah juga boleh berlangsung saat wanita itu dalam keadaan hamil. Bahkan jika perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Dahi Alika berkerut. Aku kira nggak sah loh. Nikahnya sah. Yang jadi masalah itu setelah anak itu lahir, muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu nggak bisa dipakaikan bin atau binti bapaknya. Kenapa? Itu kan anaknya. Alika memotong ucapan Syafiq sebelum lelaki itu selesai. Karena nggak ada hubungan nasab. Kenapa nggak ada hubungan nasab? Karena bayi itu sudah ada sebelum akad. Dan yang diakui itu setelah akad. Yang kedua, kalau anak yang dilahirkan itu perempuan, si bapaknya nggak bisa menikahkannya menjadi wali. Karena yang jadi wali harus ada hubungan nasab. Ketiga, saat bapaknya meninggal, anak itu nggak dapat warisan. Dan yang keempat, lahir anak pertama, misalkan laki-laki. Terus lahir lagi adiknya, perempuan. Maka si abangnya ini nggak bisa jadi wali juga buat adiknya. Karena mereka disebutkan bukan seayah. Meskipun secara biologis ayahnya memang sama. Syafiq menjelaskan panjang lebar. Tapi orang-orang sekarang kayaknya santai banget gitu kalau udah kuda-kudaan. Terus hamil, tinggal nikahin, habis itu cerai. Ada juga yang ketahuan hamil malah diaborsi. Tutur Alika sambil melahap martabak terakhirnya. Itu kenapa baik laki-laki atau perempuan diharuskan untuk menundukkan pandangan agar menghindari zina. Alika mengangguk-angguk, mengerti lalu meminum habis susu yang dibuatkan oleh Syafiq. Cuci muka, sikat gigi, terus tidur ya. Udah sholat isya belum? Ujar Syafiq. Udah, Alika menjawab lalu membawa piring dan segelas kosong itu dan menyimpan di tempat cuci piring. Keduanya berjalan menuju lantai 2 dengan Alika yang bergelayut manja di lengan Syafiq. Mas, rencana mau nambah orang lagi buat bantu-bantu di rumah. Kamu kan gak bisa beraktivitas penuh apalagi kecapean. Menurut kamu gimana? Tanya Syafiq dengan melangkah menaiki anak tangga. Bagus sih, emangnya gaji mas cukup buat bayar upah 2 orang sekaligus? 1 orang aja mas kasih 5 juta. 2 orang 10 juta. Gak sayang uangnya? Balas Alika. Syafiq tidak membayar upah, bahkan lebih tinggi dari UMR Bogor. Insya Allah rezeki kita lancar sayang. Gak ada salahnya mempekerjakan orang. Insya Allah itu akan jadi ladang pahala. Ibu juga gak mungkin di sini sampai kamu lahiran. Mas gak tega aja lihat ibu kecapean. Tapi ibu pengen tetap di sini mas. Tadi aku udah ngomong, tapi ibu keras kepala. Ya udah, mungkin ibu pengen deket sama cucu-cucunya. Nanti kamu coba tanya-tanya Bi Marti, siapa tahu ada keluarga yang butuh kerjaan. Usul Syafiq. Iya, besok aku tanyain. Mandinya jangan lama ya, ujar Alika saat Syafiq akan masuk ke kamar mandi. Kenapa? Aku udah ngantuk, pengen tidur, balasnya. Ya tinggal tidur aja sayang. Pengen dipeluk, renyetnya manja. Syafiq tersenyum. Ayo sini, kamu juga belum sikat gigi loh. Alika sudah duduk nyaman di atas ranjangnya, terpaksa beranjak mengikuti Syafiq ke kamar mandi. Aluna semakin sibuk dengan pekerjaannya karena Bu Rita sudah 2 bulan ada di rumah Alika. Memang Aluna tidak bekerja sendiri. Ada tangan kanan Bu Rita yang juga ikut membantu. Wanita itu sejenak menghentikan aktivitasnya. Kepalanya terasa berputar, tubuhnya juga lesu. Ia menarik napas dalam dan meneguk air yang sisa setengah gelas itu hingga habis. Kayaknya aku kelelahan, gumam Aluna. Kenapa Bu? Tanya Lisda karena melihat Aluna terlihat pucat.
Nggak apa-apa kok, cuman pusing dikit. Badan aku juga lemes, jawab Aluna. Tapi ibu kelihatan pucat, mungkin ibu hamil. Mendengar itu, jantung Aluna tiba-tiba berdetak tak karuan. Ia bahkan sama sekali tidak berharap lebih, karena takut kecewa. Tapi ada rasa penasaran. Nggak mungkin, sahut Aluna. Coba cek saja dulu, Bu. Saya juga dulu saat hamil muda, kondisinya kayak ibu. Ya coba-coba saja dulu. Ini masih pagi, bagus loh. Lisda memberikan saran. Aluna terlihat berpikir, lalu membuka laci meja kerjanya. Ia menyimpan tespek di sana. Untuk berjaga-jaga, tapi Aluna takut memakainya. Ia menarik napas dalam, lalu mengambil salah satunya. Dengan ragu, Aluna masuk ke dalam kamar mandi. Perasaannya tidak karuan saat menunggu hasilnya. Tenang Aluna, negatif atau positif hasilnya itu yang terbaik, batin Aluna. Setelah 5 menit menunggu, perlahan Aluna membalikkan benda pipi itu. Ia tersenyum tipis. Napasnya mendesah. Setitik air mata keluar tanpa dikomandoi. Dan selesai teman, kira-kira apa ya hasil tes packnya? Tulis di kolom komentar prediksi kalian apa hasil dari tes pack Aluna. Oke, sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.